Assalamualaikum. Hari ini kita mau compare beberapa merek oximeter. Nah, sekarang ini kan lagi musim pandemi seperti ini. Kalau bisa kita di rumah memang punya oximeter. Nah, di sini nih aku bukan ada sponsor. Ini cuman beberapa yang aku punya di rumah dan juga yang punya teman yang memang minta dicek apakah udah sama atau ada perbedaan jauh dengan oximeter yang lainnya. Kita mulai dari yang OneMed ya. Kalau OneMed ini manufacture tuh PT ini. Made in-nya mungkin Cina juga ya, cuman memang dipesan oleh PT yang ada di Indonesia. Namanya OneMed Oxy One Plus Oximeter. Dia sudah ada Kemenkes RI AKL, jadi sudah ada izinnya. Oke, dalamnya bahannya sih oke sih, bahannya plastiknya bagus. Untuk ngisi baterainya A3. Di dalamnya ini bahannya juga masih bahan yang sama dengan yang di luar. Yang di sini aja nih yang ada karet. Pakainya kita lihat responnya cepet atau enggak. Main cepet lah ya. Ada dua tampilan, hadap sana sama hadap sini. Dia ada saturasi, ada denyut, dan ini ada tampilan apa ya, mirip-mirip EKG gitu kali ya. Jadi kalau misal gundukan gunungnya itu teratur ya berarti bagus, tapi kalau naik tiba-tiba turun, naik turun, itu perlu dicurigai. Jangan-jangan ada masalah di jantung kita. Kita mau lihat dulu nih, di sini dia klaimnya keakurasiannya berapa. Ini dia. Dia bisa ngecek 0 sampai 100, akurasinya 70 sampai 100 itu plus minus 2. Jadi kalau misal di situ tertulis 100 ada kemungkinan 98. Kalau ditulisnya 98 ada kemungkinan 96 sampai 100. Terus kalau 0 sampai 69 dia tidak diketahui. Jadi kalau akurat antara 70 sampai 100. Ini aku beli OneMed itu sekitar bulan Juli 2020 pas masih awal-awal pandemi. Harganya waktu itu sih kurang lebih 200-an, aku lupa berapa. Cuman kalau sekarang cari emang udah susah. Misal ada pun harganya bisa tinggi banget. Yang kedua kita mau cek itu Family Doctor, pabrikan di Cina, diimpor oleh PT di Indonesia. Dia juga sudah ada AKL-nya, jadi sudah melalui izin Kemenkes. Isinya, unitnya, bahannya oke, bahannya bagus. Yang atasnya ada kayak lapis glasi gitu. Dalamnya dia karet, atas bawah karet. Untuk baterainya dua-duanya A3. Oke, mari dicoba. Respon time-nya cepat juga. Kita lihat ada berapa tampilan. Satu aja, tapi nggak masalah ya. Kalau untuk harga kayaknya Family Doctor ini kurang lebih sama dengan OneMed. Cuman kayaknya sekarang masih ada deh, kalau Family Doctor ini masih tersedia sampai sekarang. Kalau OneMed kan emang udah susah carinya di pasaran. Terus kita lihat spesifikasinya. Dia bisa sampai berapa ya? Mari kita lihat. Kita cek di min biasnya ya, rata-rata biasnya. Jadi kalau dia di antara 70 sampai 100 itu kurang lebih plus minusnya 1,4. Kalau 90 sampai 100 dia di 0,89, 80 sampai 90 di 1,45, dan 70 sampai 80 di 1,94. Jadi makin kecil saturasi
biasnya itu semakin besar. Jadi kalau di atas 90 dia kurang, nggak sampai 1 loh. Tapi kalau di rata-rata 70 sampai 100 itu 1,4. Tadi one mat klaimnya dia plus minusnya 2, kalau ini berarti cuma 1,4. Kalau yang ketiga ini mereknya Yongro. Jadi Yongro ini aku beli lewat salah satu e-commerce Cina karena memang di Indonesia lagi tinggi-tingginya. Harganya bisa sampai 10 kali lipat dan tinggi banget lah harganya. Jadi aku beli di Cina. Kenapa kok waktu itu memilih merek ini? Aku cuman cari yang official shop dan misal dia Yongro, namanya juga Yongro, perusahaannya juga Yongro, jadi produk-produk dia mereknya sama. Jadi bukan toko yang jual banyak merek gitu. Jadi menurut aku kayak lebih terpercaya. Kita coba cek ya. Kalau ini ya bisa dilihat mana sih? Nih. Ini pabrikannya di Cina. Jelas tidak ada AKL. Soalnya aku belinya langsung dari e-commerce Cina. Dia udah ada tempatnya kayak gini. Terus kita cek. Oke, gini bentuknya. Kalau dari sisi bahannya itu mirip-mirip sama Family Doctor. Baterainya pakai A3, kita coba. Oke. Oh iya lupa. Ini di dalamnya bahannya karet, mirip-mirip sama Family Doctor. Cuman tampilan ininya persis kayak One Mat. Jadi bahannya mirip Family Doctor tapi tampilannya mirip-mirip One Mat. Oke, dia responnya juga lumayan sih. Dia bisa beberapa mode, bisa model gini, bisa dibalik, bisa kayak gini. Yang kayak gini nih, yang kayak One Mat banget nih. Tuh, ada denyutnya, ada saturasi, ada juga gambaran letaknya. Ini aku beli kalau di e-commerce Cina itu sekitar 150 ribuan. Nggak mahal, cuman kalau di Indonesia merek ini sekitar 200-an juga kalau nggak lagi naik. Kalau lagi pas naik kemarin jangan ditanya lah harganya ya. Kita coba cek akurasinya, biasnya. Dia bisa ngecek dari 70 sampai 99%, akurasinya dari 80 sampai 99 itu kurang lebih plus minus 2. Terus 70 sampai 79 itu plus minusnya 3%. Kalau di bawah 70% dia nggak ngerti. Kurang lebih mirip-mirip sama One Mat lah ya. Menurut klaim yang paling akurat itu yang Family Doctor kalau menurut klaimnya. Yang keempat kita coba pulse oximeter ini. Yang ini enggak ada merek. Ini sih belinya di e-commerce Cina juga. Apakah sama dengan bentuk yang sama di Indonesia? Aku juga nggak hafal. Kalau dari sisi bahan memang ini dibanding 3 yang sebelumnya memang kurang ya. Maksudnya lebih bagusan yang tadi, tapi ini juga lumayan sih, berat juga. Bahan di dalamnya juga karet. Coba kita nyalain. Oke. Respon time-nya mari kita lihat. Lumayan juga. Ada berapa tampilan? Ada yang hadap sana. Ada 2 tampilan aja. Oke. Kita cek klaim keakurasiannya. Untuk saturasinya itu bisa 70 sampai 99 sama dengan yang lain. Akurasinya plus minus 2 untuk 70 sampai 99. Nah, untuk di bawah 70 itu tidak terdefinisikan. Jadi hampir sama
kecuali yang family doctor ya, yang lainnya kurang lebih plus minus 2. Kita coba semuanya di jari-jariku ya. Kita mulai dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Mari kita lihat. Kita tunggu kurang lebih berapa ya? Berapa saat deh. Dari sebelah kiri 99, 100, 99, 99. Denyutnya juga 90, 91, 89. Oh, sekarang 88, 89. Ya, itu kalian bisa lihat sendiri deh. Sekarang semuanya sama. Enggak, naik lagi. Kita coba pakai dulu selama semenit. Apakah ada perubahan? Ini denyut jantungku luar biasa. Padahal biasanya itu 50-an, 60-an, 80 lah maksimal. Ini kok sampai 90-an. Kecuali di yang biru ini nih, aku udah turun emang, udah 84, 86. Ya kurang lebih mirip-mirip lah ya angkanya ya. Cuman family doctor ini tumben ngasih aku nilai 100. Kalau denyutnya so-so nih sekitar 87, 86. Nah ini One Med juga kasih aku SPO nya 100. Tapi relatif kan mereka memang klaimnya kurang lebih plus minus 2 ya. Jadi masih masuk lah menurut aku. Kita coba masukin yang pensil, ada yang nyala nggak ya? Oke. Loh, kok yang ini ada ya? Yang family doctor. Apa mungkin ini memang ballpointnya ada detaknya ya? Kita coba tukar. Coba ya, tunggu sebentar. Loh, ada juga ya? Ya mungkin unit yang ini aja. Aku nggak tahu kalau unit yang lain ya. Nah ini akhirnya dia nggak ada ininya kok. Keluar lagi. Loh, ini juga keluar, guys. Wah. Coba ini kita keluarin, masukin ke yang sini. Enggak sih, enggak detect. Yang family doctor ini sering detect. Coba kita pakai pensil yang lain. Nah ini deh, nah, ini mungkin enggak detect. Ini enggak ya, yang ini enggak detect. Yang ini juga enggak. Ini enggak sih, yang ini nih family doctor ngedetect terus. Tapi dia udah ada izin AKL loh, izin Kemenkesnya. Mungkin unit aja kali ya. Oke. Nah kita udah selesai nih cek 4 merek yang berbeda oximeter.
disclaimer dulu, dari awal udah bilang kalau ini nggak ada sponsor, jadi murni cuman mau ngecek aja. Satu hal yang pasti, ini semua cuman alat yang untuk ngebantu kita di rumah. Kalau mau yang akurat persis ya pasti yang ada di rumah sakit ya, yang lengkap dengan mesin EKG-nya itu udah pasti yang akurat. Cuman saranku kalau pakai itu tangan jangan basah, jangan juga kena minyak, terus harus pas ya, jangan kurang juga karena mempengaruhi angka. Nah cuman kalau aku cek itu asal kita pakainya lebih dari semenit, nanti nunggu angkanya stabil, tadi angkanya kurang lebih sama lah ya. Untuk masalah yang tadi pakai pensil kok ternyata keluar angka, nah itu aku sendiri nggak ngerti sih, apa memang bisa atau enggak, itu aku nggak ngerti. Apa berarti itu salah atau benar, aku juga nggak ngerti. Apa cuma di unitku aja dan di unit lain enggak, nah itu juga nggak ngerti. Tapi intinya ketika kita pakai di jari, tadi ketika aku coba hampir semuanya angkanya relatif sama sesuai dengan yang diklaimkan. Cuman kalau untuk angka yang di bawah 70 aku belum pernah coba sih, karena aku alhamdulillah belum pernah di angka itu. Karena COVID ini belum tahu kapan selesainya, tetap jaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatannya kalau memang harus keluar, dan tetap semangat, jangan stres. Semua perlengkapan di rumah harus punya ya, termometer, oximeter, apalagi tensi kalau memang udah senior kayak saya. Jadi kalau kita kena, kita bisa cek, pantau kondisi kita dari mulai pertama sampai terakhir. Kalau misal saturasi kita di bawah 95, langsung ke UGD aja biar dicek atau perlu oksigen atau enggak. Cuman kalau memang kita ngerasa sesek tapi ternyata saturasi kita masih 99, 98, latihan napas aja. Tetap semangat, jaga prokesnya, jaga kesehatannya juga, dan jangan percaya sama hoax-hoax yang beredar. Tetap pantau di saluran channel-channel IG yang memang terpercaya, kayak Kemenkes udah pasti terpercaya lah ya. Mudah-mudahan sehat untuk kita semua dan pandemi cepat berlalu. Assalamualaikum.